Pada tahun 1620, kapal Mayflower mendarat di Plymouth Rock menandai awal kedatangan para pemukim Inggris ke Amerika. Dalam catatan kapal, tertulis bahwa persediaan makanan mereka sangat menipis, terutama bir yang menjadi minuman favorit saat itu. Kondisi ini menunjukkan betapa beratnya perjalanan laut yang penuh tantangan dan kekurangan logistik yang dialami para penumpang. Mereka harus bertahan di tanah baru yang penuh ketidakpastian, menghadapi cuaca ekstrem dan kekurangan bahan pangan yang akhirnya memunculkan kisah perjuangan dan semangat bertahan hidup yang luar biasa. Kejadian ini menjadi salah satu momen bersejarah yang menggambarkan tekad manusia untuk mencari peluang baru meskipun harus menghadapi kekurangan dan kesulitan besar. Pada sebuah insiden yang mengejutkan, seorang pria melaporkan menemukan seekor tikus mati di dalam kaleng Mountain Dew yang ia beli. Kasus ini menarik perhatian saat Pepsi sebagai produsen minuman ringan ternama langsung merespons dengan cepat. Mereka mempekerjakan seorang ahli toksikologi yang kemudian mengeluarkan affidavit menyatakan bahwa minuman Mountain Dew memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi sehingga mampu melarutkan bangkai tikus tersebut dalam waktu sekitar 30 hari. Menurut data, kandungan asam dalam Mountain Dew mencapai pH sekitar 3,2, jauh lebih asam dibandingkan air biasa yang pH-nya netral 7. Fakta ini menunjukkan betapa kuatnya sifat asam dari minuman ini yang memang dirancang untuk memberikan rasa yang segar dan tajam. Kasus ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan kualitas dan keamanan produk, makanan dan minuman, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap standar ketat yang diterapkan perusahaan besar seperti Pepsi. Insiden ini menjadi pelajaran bahwa bahkan dalam produk yang tampaknya aman, tetap ada risiko tertentu yang harus diwaspadai. Hai semuanya, kali ini kita akan bahas fakta menarik di balik sebuah kejadian yang sering salah paham. Jadi, pernah nggak sih kalian lihat benih kecil di luar stroberi dan berpikir itu adalah benih? Ternyata, itu bukan benih loh. Faktanya, apa yang terlihat seperti benih kecil? Itu sebenarnya adalah buah kecil dari stroberi itu sendiri. Stroberi unik karena mereka berkembang dari bunga yang memiliki banyak ovarium, sehingga setiap bunga menghasilkan banyak buah kecil yang menempel bersama membentuk stroberi besar. Buah kecil di luar stroberi itu sebenarnya adalah bagian dari struktur buah yang disebut acen yang sering kita anggap sebagai benih. Tapi sebenarnya acen ini adalah buah kecil yang mengandung biji dari stroberi. Jadi saat kita makan stroberi, kita juga mengonsumsi banyak acen kecil ini. Fakta menarik lainnya, karena acen ini adalah buah kecil, stroberi bisa dianggap sebagai buah berbiji banyak yang unik. Ini juga alasan mengapa stroberi tampak bertekstur kasar di luar, karena banyak acen kecil menempel di permukaannya. Jadi, saat melihat stroberi dari luar, jangan salah paham lagi ya. Itu bukan benih, melainkan buah kecil yang berfungsi sebagai bagian dari struktur buah utama. Semoga fakta ini menambah wawasan kalian tentang keunikan buah stroberi. Kalau kalian suka dengan cerita fakta seperti ini, tetap stay tune dan terus eksplorasi hal menarik lainnya. Tahukah kamu bahwa nama lengkap F.S. Scott Fitzgerald adalah Francis Scott Key Fitzgerald? Nama ini diambil dari nama kerabat jauhnya, Francis Scott Key, yang dikenal sebagai pencipta lirik lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star Spangled Banner. Fakta menariknya, penamaan ini menunjukkan betapa besar pengaruh keluarga dan sejarah dalam kehidupan Fitzgerald. Ia lahir di zaman yang penuh gejolak, tepatnya pada tahun 1896, dan kemudian dikenal sebagai salah satu penulis terbesar dari era jazz AG. Karya terkenalnya, seperti The Great Gatsby, mencerminkan kemewahan sekaligus kejatuhan masyarakat Amerika di era tersebut. Nama dan warisan keluarganya turut membentuk identitas dan karya-karya yang abadi hingga saat ini. Tahukah kamu, hiu putih besar dikenal sebagai predator puncak di lautan lepas, tapi mereka sangat sulit dipertahankan di penangkaran. Para ahli percaya bahwa listrik dari instalasi di dalam akuarium mengganggu sistem elektrosensori mereka yang sangat sensitif. Hiu putih
bergantung pada kemampuan mendeteksi getaran dan medan listrik kecil di sekitar mereka untuk berburu dan navigasi. Sayangnya, listrik dari peralatan di dalam akuarium seringkali mengganggu kemampuan ini, menyebabkan stres dan bahkan kematian pada hewan ini. Meski begitu, beberapa akuarium tetap mencoba menampilkan hiu putih, namun kebanyakan gagal mempertahankan mereka dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan betapa kompleks dan sensitifnya makhluk ini dan mengapa mereka harus diperlakukan dengan sangat hati-hati saat ditangkap dan dipelihara. Di penangkaran, faktanya upaya konservasi dan penelitian terus dilakukan untuk memahami kebutuhan mereka agar bisa melindungi populasi di alam liar. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.